pinjaman sekitar 5 juta, ada yang 15 juta. Duwike mboten mlebet teng piyambake. Alhamdulillah tagihane sing wonten. Sak debt collector-e. Nah, program apapun kalau UMKM ini ingin pinjam, maka ada programnya dari pemerintah. Program ini setahunnya 3% atau 6% Pak Dewi? 3% ya? Setahunnya 3%. Dan itu resmi dari pemerintah, gak ada aplikasi-aplikasi ini. 3% nanggone pemerintah itu setahun 3%. Itu program dari kementerian dulu, dengan kementerian sekarang saya dengan BPR, saya minta juga ininya cuma 3%. Tanpa ada jaminan atas pembelajaran jenengan, atas pembelajaran kulo termasuk lurah. Soalnya ini ya kan orang wong sing akeh percaya soalnya wonten putrane lurah sing melok sosialisasi. Jadi ini putrane lurah iki nggih wong percaya dari Pak RW ini cocok nih Pak putrane niki lah niki lagi diproses. Pak lurahnya juga diproses. Yang namanya anaknya lurah juga diproses di inspektorat. Ini jadi pembelajaran. Nah, nanti hasilnya juga segera minggu ini juga saya minta di awal minggu depan Senin atau Selasa sudah ada sanksinya. Karena ini boten garai, boten nyaman dan masyarakat. Yang seharusnya lurah, camat, pemerintah termasuk wali kota itu ngei adem, ngei guyub, ngei rukun, jogo suasanane lah kok malah boten karo-karuan. Nek wonten sing dugi nagih debt kolektore yo ojo direken sampean langsung ngomong, jenengan ngomong tagih nang Polrestabes. Soal ini ki sing aku dibujuki sing nrimo duit nang Polrestabes. Ngoten mawon. Yang urusan nanti BI checking biasanya kan ngeten. Nami-namine jenengan mangke sing kebojok niku mangke dak kula beto teng OJK kali teng BI. Cek mboten kenek blacklist BI checking. Jadi gak iso utang maneh lek wayahe utang digawe gerakane UMKM. Terus ngeten nggih. Satu sinten iki? Soal akeh Bu jenengan. Saya paling banyak di sini, Pak. Oh, mau sinang kono-kono. Jadi 35 juta saya, Pak. Maksudnya? Digeseknya totalnya 23 juta. Kalau ditotal sama bunga-bunganya kan jadi 35 juta dan dendanya. Udah bayar berapa kali? Udah bayar 3 kali, Kredivo 2 kali, Shopee-nya 1 kali, yang sekali dibayar mereka. Nah ini saya sudah ditelepon lagi sama Shopee ini, gimana Pak? Terus sampai telepon yang ngomong tagih nang Polres. Sing nrimo duit nang kono jenengan gak ono duit masuk dong. Enggak ada. Gak ada itu. Sudah ada panggilan ya. Putri Minaria ini pinten. Nggih, monggo. Bu Polifato, oh monggo. Temuan ya. Berkah. Jadi dendanya terlalu banyak. Sudah dibayar. Saya dibayar biru sih. Berapa berarti? 400. Kali 3. Iya, 400 sekian kan. Berarti saya 200 loh. Ini bayarnya kan 3 juta loh. Ini kan udah 3 juta. Ini sampai 3 juta. Ya soalnya 0% kan. Yo iya. Kalau ibu ini nerimone 3 juta, maka bayarnya kudu sampai 3 juta. 3 juta. Iya sih saya tinggal. Saya laporan nang Polres iku. Apa maneh wae nang Kredivo pine dicekel deh. Ngeten iki lho. Lek sampai ono wong nyeleno duit. Tapi sampai HP ini digarapno barang, ini digawa kabeh. Ini berarti mboten bener nih. Ini kan yang digesek mereka. Ini kan yang punya pribadi kita. Itu kalau kita mau bayar ini kan nggak bisa. Jadi otomatis harus terbayar gitu loh Pak. Maksudnya lek senang ngono-ngono iku bunganya piro sih? 2,9% apa? 3% per apa itu? Per bulan. Sampai apa gak nyilin nang bank sih kok sing Jadi promo 0% Pak. Ya enggak, pinjaman yang lainnya. Soalnya nggak pakai agunan Pak di sini Pak. UMKM menang dana agunan itu nang bank. Pakai peleter itu kan nggak pakai agunan. Nang bank nggak pakai agunan loh. Jadi kamu nggak pernah sosialisasi kalau di bank itu nggak ada agunannya. Kalau untuk UMKM. Jadi ada korban ya, ada 5 di Benowo, ada 11 yang bukan 11 ya, tadi ada sekitar 6 ya, 6 yang di Pakal. Jadi ini memang yang dilakukan sosialisasi ada yang di mana? Di kantor kelurahan. Karena itu tadi saya sampaikan
Ya kita lagi pemeriksaan Pak Lurahnya, juga pemeriksaan oknum lainnya, karena ternyata salah satunya itu adalah putranya Pak Lurah. Tapi kita masih mendalami ya, karena lagi ada diperiksa inspektorat. Apakah ikut andil atau apa saya tidak tahu, karena masih dalam proses inspektorat. Dan ini dari hal ini saya sampaikan kepada masyarakat, kalau ada yang mengatakan pinjaman lagi, wis cross check nanggone camat. Terus yang kedua, kalau ada pinjaman lagi, mau online mau tidak, tolong dicek dulu perjanjiannya. Kaya apa bungai, bayari kaya apa. Terus yang ketiga, saya juga sampaikan karena perintah sudah disampaikan penyidik bahwa tidak boleh membayar lagi karena tidak ada uang yang masuk. Karena saya minta nanti Kadis Koperasi juga membuat surat kepada Kredivo sama Shopee untuk ini adalah proses penipuan yang uangnya tidak masuk ke tempat mereka, nomor teleponnya dipakai seorang gitu kan, dipakai orang, dan itu sudah ada hal pemeriksaan. Nanti teman-teman akan mengajukan surat itu. Yang terakhir saya juga akan ke OJK untuk memastikan bahwa mereka ini ketika ada melakukan pinjaman lagi tidak masuk blacklist, karena kan ono utang yang belum terbayar. Itu tanggung jawab kita, akan kita sampaikan sehingga nanti OJK bisa melepas itu. Yang untuk kasus yang hari ini yang sosialnya di kelurahan tadi. Pak Lurah itu OS juga atau? OS juga? Oh, OS juga. OS juga. OS di Dishub kalau nggak salah ya. Tapi kita belum tahu ya. Kita kan nggak oleh menuduh dulu. Tapi ini kan lagi proses pemeriksaan dari inspektorat ya. Karena kita kan melihat sampai di mana. Karena ada yang menyebut si A si B, ternyata si A ini yang di lo kok ono putranya Pak Lurah lah. Akhirnya kan begitu. Lurah tapi sama mie ya Pak? Gak tahu aku Lurah di. Gak tahu saya. Kalau ini sebenarnya itu yang diberikan tadi gimana Pak? Iya, berapa banyak Pak? Jadi sebenarnya gini, kalau ada uang yang tidak diterima dia, tapi ada tagihan karena dia takut akhirnya bayar, itu kita kembalikan. Karena apa? Karena sosialisasinya di kantor kelurahan, ono ambu-ambu lurah lah. Nah, di kantor kelurahan kan juga, makanya saya marah betul ketika kemarin ada sosialisasi kok di kantor kelurahan itu loh. Lah Pak Lurah masuk gak ngerti lah itu ono ke program mereka apa tidak. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita semua dari pemerintah kota. Dia tidak menerima duit, tapi ada tagihan karena takut dia bayar, itu yang saya bayarkan. Dan setelah itu untuk tagihan selanjutnya dari Polrestabes memerintahkan ojo bayar karena kamu tidak termasuk yang menerima duit, tapi kena penipuan. Itu yang dilakukan. Totale ku mau nang kono sekitar 8-9an. Nang itu piro Mas? 11-20-an lah. Tapi saya bilang setiap manusia itu akan ada cobaan dari Tuhan untuk menjadi lebih naik kelas. Gusti Allah ngasih cobaan, ujian, maka dia sebenarnya akan naik kelas. Karena itulah tadi kita juga ngomong ya wis tak gantilah untuk yang mereka butuhkan. Kenapa? Nama siapa? Gandeng OJK tadi ya Pak? Nanti saya yang ke OJK. Saya ke OJK untuk menyampaikan. Tadi saya sudah telepon ke BI dan OJK dan insya Allah segera diproses. Jadi ketika keluarga kita ini pinjam lagi tidak kena BI checking.